Nadil muttasil ila al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, maukah kalian kukabarkan bi ra'sil amri, dengan perkara yang paling tinggi dalam agama. Ayat ra'sil amri mana a'la din, perkara yang paling tinggi dalam agama. Wa amudihi, dan tiangnya, artinya tiang yang menyanggah sesuatu bangunan tidak akan roboh kalau tiangnya kuat, kokoh, ya. Selama tiangnya itu kokoh, maka tidak akan roboh dan hancur. Wa dzarwati sanamihi, dan puncak. Sanam artinya punuk unta. Ini puncaknya, suatu yang paling tinggi. Qultu bala, maka aku katakan iya, beritahukan aku ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Maka Nabi menyatakan, perkara yang paling tinggi dalam agama seseorang adalah keislaman. Jadi kebaikan apapun yang kita dapatkan tanpa adanya Islam, maka hal demikian itu tidak akan manfaat untuk akhirat. Sekalipun manfaat untuk dunia. Kayak orang-orang kufar, mereka menyumbangkan, memberikan sumbangan kepada mungkin panti asuhan, pada pondok pesantren. Iya kan? Mereka berikan tuh lunasinya kepada sini. Tapi bukan muslim. Tetap Allah tidak akan sia-siakan tuh kebaikannya. Allah berikan kenyamanan hidupnya. Innallaha la yudhi'u man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang berbuat kebaikan. Maka kita dapatkan mereka, lihat, badannya segar, udah 80 tahun masih pakai celana jin. Umur 90 tahun masih main gaple. 90, 100. Kenapa? Ada kebaikan yang kalau kita lihat, ada kebaikan yang dilakukan itu. Jadi apa? Allah bayar kontan di alam dunia. Karena kebaikan yang mereka lakukan dalam sodakoh, dalam berikan kepada fuqara masakin. Jadi nggak disia-siakan itu. Tapi nanti udah cukup di dunia. Nggak bakal dia. Karena kunci akhirat dapatkan surga itu adalah la ilaha illallah. Oke, pantas disebut itu ra'sul amr. Inti perkara adalah syahadah. Anta syahada an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Sehingga diibaratkan pentingnya syahadat itu seperti kepala bagi manusia. Itu syahadat begitu. Ya. Sangat pentingnya itu seperti kepala pentingnya bagi organ tubuh manusia. Maka disebut wa idza aqarra bihima, kalau dia sudah menetapkan keduanya, hasalahu aslud. Memperoleh untuknya asal agamanya. Asal agamanya itu syahadatain. Itu yang terpenting. Wa amuduhu, nah tiangnya adalah as-salatu. Tiangnya adalah faqat aqamaddin. Wa man tarakaha faqat hadamaddin.
Man aqamas salata faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkan salat faqad aqamad-din, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa meninggalkan salat, maka dia telah membinasakan, menghancurkan agama. Amudu salat arti salat fardu di sini. Tiang-tiangnya adalah salat. Salat arti salat fardu. Wa dzarwatu sanamihi al-jihad, dan inti dari puncaknya itu semua adalah jihad. Yang dimaksud jihad di sini adalah bisa dikatakan jihad zahir, yaitu perang di jalan Allah untuk menegakkan kalimatullahul ulia, atau bisa dikatakan jihadun nafs, jihad memerangi jiwa. Karena itu termasuk jihad yang paling besar. Ya, jihad yang paling besar. Jihad paling besar apa? Kita jaga jiwa kita seluruhnya untuk tidak bermaksiat. Nah, itu dia. Innahul murad huna. Bahkan dikatakan di sini yang diinginkan, li'annahu ja'alal jihad a'la syai' fid din. A'la syai'in fid din wa huwa bihadzal ma'na afdal min jihadil kufar. Li'annahu fardu kifayah. Karena kita jihad menghancurkan orang kufar itu dikatakan fardu kifayah. Tetapi mujahadatun nafsi fardu ain. Memerangi jiwa kita adalah fardu setiap individu. Wa biha tatafajjar yanabiul hikmah minal qalbi. Nah, itu dia. Ya. Jadi arti mujahadah di sini adalah mujahadatun nafs. Kemudian tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah kuberitahukan pada kamu bimilaki dzalika kullih, dengan kepemilikan itu semua. Artinya engkau akan dapatkan dengan benar syahadatain, dengan benar salat kamu, dengan benar jihad kamu. Kuberitahukan kepada kamu akan kebenaran itu semua. Gimana kita mau dapetin itu semua kepemilikan? Qultu bala ya Rasulullah. Maka sahabat itu menyatakan, iya ya Rasulullah, aku mau. Apa itu maksudnya? Fa akhadha bilisanihi, maka Nabi memegang dengan lidah beliau. Beliau megang lidahnya, menahan. Beliau tahan lidahnya. Wa qala, kemudian beliau berkata, kuffa alaika hadza, tahan atas kamu ini. Kalau mau dapat syahadat kita yang benar, kalau mau dapat sholat kita yang betul, kalau mau dapat kita jihad yang betul, jaga ini, ya kan, lisan. Jaga lisan kita. Nah, sehingga dikatakan lisanuka asaduk, lisan kamu adalah singamu. Ya, tuh hikmah juga peribahasa kita juga ya. Lidahmu harimaumu. Ini dia adalah hikmah juga dari bahasa Arab. Lisanuka asaduk, tapi dilanjutkan, in atlaqtahu farasak. Kalau engkau lepaskan dia, dia akan menerkammu. Wa in amsaktahu harasak. Tapi kalau engkau menahannya, dia akan menjagamu. Wa fil mathal, dalam peribahasa disebut yaqul lisan kullayyum lil ain. Lisan ini berkata setiap hari kepada mata. Kaifa asbahti? Lisan ngomong kepada mata, gimana pagimu? Ya. Maka mata berkata bi khair in salimtu minka. Mata ini ngomong, baik kalau aku selamat dari engkau. Anda bakal jadi baik nih mata kalau aku selamat dari engkau ya lisan. Ya, nggak ngomongin orang, nggak ini, dia jaga. Nah, Mu'adz nih, ya kan? Ini sahabat namanya Mu'adz. Mu'adz berkata lagi kepada Nabi,
Qultu ya Rasulullah, wa inna lamu'akhidhun bima natakallama bih. Ya Rasulullah, apakah kita diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita berbicara dengannya? Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka. Sakilatka ummuk. Ya. Artinya ini sebagai tanbih, peringatan, hati-hati. Ya, ini sebagai peringatan. Ucapan ini sebagai peringatan. Sakilatka ummuka. Ya, at-ta'ajjub wa ta'zibul amr. Seperti taribat yadak. Wahal yakubbun nasa finari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, tidakkah atau tidak menjumpai, tidaklah mendapati, menjumpai manusia di api neraka ala wujuhim, atas wajah mereka. Artinya mereka dilempar, tersungkur ke dalam api neraka. Ala manakhirihim, atas hidung-hidung mereka jatuh tersungkur, ya kan? Artinya mereka dilempar ke api neraka dengan posisi mereka itu di muka duluan. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan hasil-hasil dari lidah-lidah mereka. Artinya gini, hal artima istifham inkari biman nafi, tidaklah mendapati manusia di dalam api neraka atas wajah mereka atau ada hidung mereka, melainkan hasil usaha dari lidah-lidah mereka. Jadi jatuhnya mereka, tersungkurnya mereka, melainkan itu lantaran dari hasil lidah mereka. Sehingga Nabi nyatakan aktsaru khotai ibni Adam min lisanihi, paling banyaknya dosa manusia itu adalah dari lidahnya. Innahu sogura jirmuhu kabura jurmuhu. Lidah ini sogura jirmuhu, kecil bentuknya, jirmun. Tapi kabura jirmuhu, kabura jurmuhu. Sogura jirmuhu, kecil bentuknya, tapi besar dosanya, jurmun. Jirmun kecil bentuk, jirmun bentuk, jurmun dosanya. Al-lisan saghura jirmuhu kabura jurmuhu. Sehingga banyak para orang-orang soleh itu benar-benar menjaga dari lidahnya untuk tidak berbicara melainkan yang bermanfaat. Wa kana salafus salih minas sahabah wa man ba'dahum ala ghayati min hifdzil lisan. Hukian Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaj'al fi fihi hajaran. Sampai diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau taruh di dalam mulutnya batu, diikat. Ini batu. Liyamna'ahu minal kalam fi ma la ya'ni. Untuk apa itu batu? Ditaruh di mulutnya agar dia tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Wahukian Nabi Abi Bakrin, dan juga dihikayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, anau fa'ala dzalika 12 sanah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melakukan demikian, tutup mulutnya dengan batu selama 12 tahun. Oke, itu dikit-dikit ngomong, ngobrol. Ya. Apalagi udah bisa keramah, udah ngomong aja enak banget udah. Syahwatul kalam asyaddu min syahwatit ta'am. Selera kita berbicara lebih kita suka ketimbang selera makan. Itu dia. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menahan mulutnya. Sehingga Sayyidina Luqman, ya, Luqman Hakim sampai ngomong kepada anaknya, ya bunayya, idza iftakharan nasu bihusni kalamihim faftakhir anta bihusni somtik.
Wahai anakku, jikalau manusia membanggakan diri dengan bagus berbicara, pintar retorikanya, maka banggakan diri kamu dengan bagusnya kau diam. Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Lihat tuh dia. Ya, Sayyidina Abu Bakar tuh ya, 12 tah. Hatta ta'awwada qillatal kalam. Sampai beliau membiasakan sedikit berbicara. Ayo, ada kan santri nanti begitu tuh. Tutup pakai batu. Supaya terbiasa nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara. Wa kana la yakhrujul hajar min famihi, dan beliau tidak mengeluarkan, la yukhriju, tidak mengeluarkan batu dari mulutnya illa indas salati wal akli wan naum. Melainkan ketika sholat, karena ada rukun kauli. Wal akli, ketika gimana memakan, ada batu di sini. Wan naum, ketika tidur. Wa kana yaqul laitani kuntu akhras. Coba aku bisu, nggak ngomong. Coba seandainya aku bisu jadi nggak ngomong nih. Illa an dzikrillah. Melainkan kalau zikir pada Allah aku nggak bisu. Ngarepin. Supaya bisunya pada selain zikir pada Allah. Kalau zikir sama Allah nggak bisu. Ya laitani. Ya kan? Itu kalimat yang tamanni, yang mustahil terjadi. Yang mustahil terjadi. Ada riwayat bahkan ada sebagian ba'dil akabir, orang-orang soleh dari kalangan wali-wali Allah. Annahu qa'idan ma'a ahadi ashabih. Dia lagi duduk bersama para sahabatnya. Ini sahabat-sahabatnya orang-orang soleh juga nih. Fatahu ibnuhu minal maktab. Anaknya baru pulang dari madrasah, dari tempat hafalan Quran. Maktab di sini dikatakan hafal Quran. Faqala hafidtu lauhi. Ini anak ngomong kepada ayahnya itu, ya abah, ane udah hafal. Apa yang ditulis, ane udah hafal semuanya. Akut au amsyal ab. Gimana? Ane duduk sama engkau atau ane pengen main-main? Bermain-main sama teman-teman. Kan gitu ya? Falam yujibhu. Si ayahnya nggak ngejawab, dia diam aja. Fakarrarahu, diulang-ulang sama si anak. Mbak, duduk apa main? Mbak, duduk apa main? Diam aja dia. Faqala lahu sahibu ala taqul lahu yal'ab. Sahabatnya yang di sebelah dia ngomong, udah ente ngomong deh. Supaya dia bermain. Ente ngomong dia bermain. Temannya sampai capek. Anaknya minta terus. Mbak, duduk apa main? Mbak, duduk apa main? Temannya ngomong, udah ente ngomong kepada dia, kepada anak ente bermain. Maka disebut alaisa laibu yasul sibyan. Kirain si abaknya pengen si anak duduk. Teman-teman abaknya ngomong, apakah bermain itu layak kan buat anak-anak? Biarin biar main. Udah ente izinin. Faqala, dijawab oleh si ayah. Ma uridu an yakuna fi sahifatihi. Ane nggak ingin nanti ada di lembaran kebaikan, ada nanti di lembaran ane nanti ada tulisan idhab fal'ab. Ane nggak mau tuh ada tulisan nanti di lembaran ane ada ucapan idhab, pergilah maka bermain. Fa'in fa'ala artinya apa? Ane udah ajarkan dia kalau dia langsung pergi la amna'hu. Ane diem aja. Berarti tandanya ane suruh dia bermain. Paham nggak? Artinya banyakin isyarah. Itulah orang-orang soleh yang begitu. Didikan orang soleh nggak banyak ngomong. Lihat deh, apa yang kita dapat betul memang dari orang-orang soleh begitu. Kalau kita lihat tarbiyah mereka nggak banyak ngomong dalam perintah, diam aja. Bahkan dengan isyarah mata. Kalau mata disuruh pergi, pergi. Kalau dia pengen tahu apa yang diinginkan dengan isyarah. Nah itu yang pernah saya dapatkan dari Ami Hasan Syatiri juga begitu. Hasan Syatiri begitu. Banyak nggak bicara tapi isyarah doang. Nah ini yang kita dapatkan. Dari kibar solihin begitu. Kalau merintah nggak perlu pakai ucapan. Karena aneh nggak mau nanti di lembaran aneh ada tulisan il'ab fadhab. Itu membuat sia-sia. Itu tulis apa perbuatan.
Kalau dia jalan main, Anda nggak bakal cegah. Itu tandanya berarti mengizinkan main. Ya. Kalau ba'dhum thalatha asyatu qasil qalba, ada 3 perkara yang bisa mengkeraskan hati. Ad-dhahiku min ghairi ajab, tertawa tanpa ada sebab. Nggak ada sebab, ketawa. Lihat orang dikit, ketawa. Ini begini, ngobrol, ketawa. Loh, itu bisa mengkeraskan hati. Udah. Ya? Ya kalau ya? Iya. Tuh. Wal aklu min ghairi ju', makan dari tampalah dikit-dikit makan. Demen iseng dia. Apa-apa jajan, apa-apa jajan. Wal kalam min ghairi hajah, bicara tanpa ada keperluan. 3 tuh yang menyebabkan kerasnya al haditsu salasun. Nanti kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.